Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah alur cerita lanjutan dari series Donghua Tales of Holding Gods. Jadi, untuk kenyamanan bersama, silahkan tonton seriesnya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Luka Kinmu telah sembuh, jadi dia membawa hadiah yang telah disiapkannya untuk kera iblis keluar dari desa, berjalan menuju lembah istana penekan malapetaka. Tepat saat dia pergi, dia melihat seekor binatang aneh yang menyeret mayat. Ketika melihatnya datang, binatang aneh itu segera mendesis dan bulu di lehernya berdiri tegak. Air sungai bergemuruh saat beberapa binatang aneh melompat keluar dari air dan menyerbu mayat-mayat lainnya. Binatang-binatang aneh dengan kepala ikan dan tubuh manusia itu langsung berhenti ketika melihat Kinmu dan jatuh ke tanah, takut untuk bergerak maju. Kinmu tidak memperhatikan mereka. Selama 2 hari pemulihannya, para praktisi seni ilahi dari kedamaian abadi telah datang satu demi satu. Namun, sebelum mereka dapat memasuki desa, mereka semua disingkirkan oleh benda-benda yang tergeletak di sekitar desa. Ada banyak benda di sana yang sangat menakutkan. Selain serangga di dalam pot, ada juga garpu yang digunakan untuk mengumpulkan rumput, tirai di bengkel pandai besi, kuali air, peluru pedang di bawah tempat tidur Nenesi, batu asah tukang daging, palung yang digunakan untuk memberi makan ayam, dan juga baskom yang diambil oleh kilin naga untuk digunakan sebagai mangkuk nasi. Ada cukup banyak orang yang juga mengincar nyawa Kinmu. Selain Long Jiaonan dan kelompok praktisi kuat itu, ada juga para ahli dari sekte lain. Banyak dari mereka telah menemukan jalan ke sini selama 2 hari pemulihan Kinmu. Tidak sulit menemukan desa lansia cacat, karena jika mereka mengikuti sungai, jaraknya hanya 1000 mil dari kota naga perbatasan, yang tidak jauh dari jalur perbatasan kedamaian abadi. Karena itulah jika mereka ingin menemukannya, mereka dapat dengan mudah melakukannya. Kinmu memperkirakan ada sekitar 40 hingga 50 orang yang telah menemukan tempat ini selama 2 hari terakhir. Tentu saja, mereka semua sudah mati sekarang. Long Jiaonan belum menemukan jalan ke sini. Mungkinkah dia tersesat atau terbunuh di jalan? Atau, saat Kinmu berada di desa, dia selalu merasa ada tatapan yang mengawasinya dari luar desa. Rasanya seperti ular berbisa besar bersembunyi di sudut-sudut gelap, siap menerkam kapan saja. Dia ada di dekat sini. Keluar dari desa kali ini juga untuk memancing Long Jiaonan keluar. Wanita ini sangat membencinya. Kehancuran sekte penunggang naga sepenuhnya disebabkan oleh Kinmu. Jika bukan karena dia memanggil Raja Iblis Dutian di kota gelombang surga, sekte penunggang naga tidak akan binasa semudah itu. Kinmu datang ke istana penekan malapetaka dan melihat banyak binatang buas di sana. Namun, kera iblis dan gajah naga tidak ada di antara mereka. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak apapun. Sayangnya, binatang buas di lembah itu tidak tahu cara berkultivasi atau berbicara, jadi dia tidak bisa bertanya kepada mereka kemana kera iblis itu pergi. Kinmu hanya bisa kembali ke desa lansia cacat. 2 hari lagi berlalu, dan akhirnya dia tidak bisa duduk diam lagi. Sekarang sudah sangat dekat dengan tahun baru, hanya tersisa 2 atau 3 hari, namun Nenesi, kepala desa, dan yang lainnya masih belum kembali. Para tetua desa benar-benar mengkhawatirkan. Dia pergi ke istana penekan malapetaka sekali lagi dan masih tidak dapat menemukan kera iblis itu, yang membuatnya semakin tidak sabar. Naga gemuk, bangun. Kinmu mengemasi barang-barangnya dan memberi makan serangga dan naga betina sekali lagi. Kemudian dia menghapus kata tetap di tubuh Raja Iblis Dutian dan memanggil kilin naga. Mari kita temukan mereka di kedalaman reruntuhan besar. Raja Iblis Dutian meregangkan tubuhnya dan mencibir, jika makhluk setengah dewa seperti si tuli tidak bisa kembali setelah memasuki reruntuhan besar, apa gunanya kau pergi? Kinmu menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatanku tidak tinggi, aku punya pembantu. Raja Iblis, kau berasal dari suku Iblis Surgawi, benarkah? Raja Iblis Dutian berkata dengan bangga, jadi kau ingin meminjam kekuatanku. Jika kau memperlakukanku dengan baik, bukan tidak mungkin aku akan membantumu. Namun, kau memukuliku tanpa alasan dan membuatku kesal. Puaskan aku, barulah aku akan membantumu. Kinmu bertanya dengan penasaran, bagaimana aku bisa menyenangkan Raja Iblis? Raja Iblis Dutian menjadi bersemangat dan hendak mengatakan apa yang biasanya dia katakan, tetapi dia merasa ada yang salah. Jika dia mengatakannya,
orang yang berlutut dan menjilati jari kakinya adalah dirinya. Kinmu berkata dengan tegas, jika kau mengerahkan seluruh upayamu untuk membantuku menemukan mereka, aku akan membebaskanmu. Bagaimana syaratnya? Mata Raja Iblis Dutian berbinar. Kau berjanji. Aku janji. Kinmu selesai berkemas dan berjalan keluar dari desa lansia cacat, membuat kilin naga menuju hulu. Semua orang telah pergi mencari keberadaan desa bebas khawatir, dan kepala desa telah membawanya ke hulu terakhir kali ke kedalaman reruntuhan besar, ke asal sungai bergelombang tempat mereka mengalami banyak kejadian aneh. Namun, apa yang mereka temukan saat itu bukanlah desa bebas khawatir, melainkan kapal bulan Fengdu. Kapal bulan telah memandu liontin giok di leher Kinmu, karena itu liontin tersebut mengapung, memikat Kinmu ke tempat itu. Dia merasa bahwa jika kepala desa dan yang lainnya ingin menemukan desa bebas khawatir, mereka pasti akan memulai pencarian mereka di sana. Mereka mungkin juga meninggalkan beberapa jejak. Kecepatan kilin naga tidak lambat, tetapi dibandingkan dengan kecepatan kepala desa, ia jauh lebih lambat. Ketika kepala desa membawa Kinmu, dia seperti dewa yang memancarkan sinar cemerlang dalam kegelapan, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kinmu hanya bisa memasuki reruntuhan besar di siang hari. Saat malam tiba, dia hanya bisa mencari desa atau reruntuhan lain untuk menghindari kegelapan. Reruntuhan besar di siang hari dan reruntuhan besar di malam hari adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Kepala desa menduga bahwa reruntuhan besar di siang hari adalah dunia nyata, sementara di malam hari, ada dunia gelap yang tumpang tindih dengannya. Jika kepala desa dan yang lainnya memasuki dunia kegelapan itu dan terbawa olehnya, Kinmu tidak akan dapat menemukan mereka. Dia hanya bisa berharap bahwa kepala desa dan yang lainnya telah menemukan desa bebas khawatir. Tidak lama setelah dia meninggalkan desa lansia cacat, seorang gadis mengenakan gaun panjang hijau tua datang ke pinggiran desa. Anting berwarna merah yang tergantung di telinganya tampak memanjang, tetapi sebenarnya itu adalah ular merah kecil. Harta karun ada di sekitar desa ini, aku ingin tahu apakah aku bisa mencuri beberapa di antaranya, kata Long Jiaonan dengan suara rendah. Xiao Hong, panggil beberapa pembantu. Ular merah kecil yang tergantung di telinganya mendesis, dan ular-ular besar bermahkota merah meluncur keluar dari hutan. Ular itu merayap masuk ke desa, tetapi tepat saat ia masuk, seekor laba-laba hitam yang merayap di atas tanaman herbal tiba-tiba melompat dari kebun herbal dan mendarat di kepala ular besar itu untuk menggigitnya. Ular besar itu langsung mati, dan daging serta darahnya membusuk menjadi bubur yang dihisap habis oleh laba-laba itu. Hanya kulit ular yang tersisa. Laba-laba itu menjadi semakin besar. Setelah menghisap habis ular besar itu, ia menyemburkan bola-bola api sejati untuk membakar dirinya sendiri agar kembali ke ukuran semula dan melompat kembali ke kebun herbal untuk bersembunyi. Sudut mata Long Jiaonan berkedut, dan dia segera berbalik untuk pergi. Sarang ular di belakangnya berhamburan ke segala arah. Desa ini, bahkan Dewa Langit pun tidak bisa masuk. Naga kilin mengikuti sungai ke hulu sejauh 6.000 mil. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat saat itu. Langit sudah mulai gelap, jadi dia segera mengamati sekitarnya untuk mencari tempat yang bisa dia tinggali. Pada peta geologi reruntuhan besar, seharusnya ada tempat bernama Istana Pengelolaan Monster, mungkin itu tempat di mana aku bisa berlindung. Kinmu mengingat peta geologi reruntuhan besar dan menemukan arahnya. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia memerintahkan kilin naga untuk mendarat. Tidak lama kemudian, mereka menemukan reruntuhan istana, dengan beberapa binatang aneh sudah bersembunyi di sana. Kinmu memasuki reruntuhan Istana Pengelolaan Monster dan melihat banyak kerangka binatang buas raksasa di sekelilingnya. Mereka sangat tenang, tidak bergerak bahkan ketika dia masuk. Kinmu mengangkat kepalanya untuk mengamati mereka. Kerangka binatang buas raksasa di Istana Pengelolaan Monster sungguh terlalu besar. Ukurannya puluhan kali lebih besar daripada transformasi kilin naga. Jika mereka masih hidup, tingginya akan mencapai 3.000 yard dan seperti gunung yang bergerak. Tidak lama kemudian, beberapa Taois datang ke reruntuhan, yang mungkin adalah para ahli yang datang ke reruntuhan besar untuk mencari pengalaman. Ketika mereka melihat Kinmu, mereka menunjukkan kekaguman, tetapi mereka tetap diam, menyalakan api untuk memasak makanan mereka. Kinmu memasak beberapa hidangan dan makan malam sebelum berbaring di samping kilin naga untuk tidur. Kedua Taois itu saling memandang tetapi tetap diam.
Mereka menulis kata-kata di tanah, dan saat mereka melakukannya, tanah tiba-tiba bergetar. Suara gemuruh terdengar dari luar, dan suara-suara samar dan sulit dipahami terdengar dari kegelapan, seperti dewa iblis yang berbisik satu sama lain. Kinmu duduk dan melihat kerangka binatang buas raksasa tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya ilahi. Getaran tanah semakin hebat, dan dia melihat binatang buas raksasa tiba-tiba mengangkat kaki mereka dari tanah. Kerangka-kerangka itu tampak hidup kembali, karena mereka berjalan keluar dari reruntuhan. Raungan yang mengguncang dunia terdengar dari luar, dan ada cahaya ilahi yang bersinar menembus kegelapan sesekali. Melalui cahaya ilahi ini, mereka yang berada di dalam dapat melihat bahwa binatang-binatang raksasa itu sebenarnya telah menumbuhkan daging dan berubah menjadi dewa binatang yang bertarung dengan monster iblis di kegelapan. Para Taois kebingungan, dan Raja Iblis Dutian juga terkejut. Kinmu tidak terkejut dengan pemandangan aneh ini dan kembali berbaring. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Dutian, berhentilah melihat, aku pernah melihat hal yang lebih aneh." Raja Iblis Dutian berkata pelan, "Para Taois itu agak aneh." Kinmu tidak peduli. "Aku tahu, salah satunya adalah Long Jiaonan." Setelah beberapa saat, dia mulai mendengkur, dan Raja Iblis Dutian hanya bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pertempuran di luar reruntuhan berlangsung sepanjang malam. Ketika fajar tiba, tanah bergetar saat binatang-binatang ilahi yang tak terkalahkan kembali ke reruntuhan. Begitu mereka tergeletak di tanah, daging mereka lenyap. Mereka berubah menjadi kerangka yang setengah terkubur di tanah, persis seperti yang dilihat Kinmu ketika dia masuk. Kegelapan surut seperti banjir, dan sinar matahari bersinar dari langit. Binatang-binatang aneh lainnya keluar dari reruntuhan dan berpencar ke segala arah. Kinmu kembali menyalakan api untuk memasak sarapan sementara para Taois lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka semua tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menikmati sarapan mereka masing-masing. Kilin Naga mengeluarkan baskom dari desa lansia cacat yang entah bagaimana telah disembunyikannya selama ini dan meletakkannya di depan Kinmu untuk menunggu makanannya. Kinmu menuangkan setengah ember pil roh api merah dan mengambil baskom lain, menuangkan setengahnya dengan air danau naga giok. Kilin naga itu makan sampai kenyang, dan mereka pun berangkat. Para Taois saling memandang, lalu memadamkan api dan mengikuti Kinmu dari dekat. Ia berhenti saat itu dan berbalik sambil tersenyum. "Apakah ada yang bisa kubantu, kakak-kakak?" Salah satu Taois menjawab, "Reruntuhan agung begitu luas, apakah ini rumahmu? Kami akan pergi ke jalan kami dan kau akan pergi ke jalanmu, tidak ada yang akan mengganggumu." Kinmu tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Mereka berangkat lebih awal hari ini sehingga mereka sampai di ujung sungai bergelombang sebelum matahari terbenam. Kinmu melihat sebuah desa yang bobrok di dekatnya, dan matanya berbinar. Ia menyuruh Kilin Naga itu pergi ke sana. Para Taois mengikutinya masuk dan melihat bahwa desa itu dalam reruntuhan. Jaring laba-laba ada di mana-mana, dan bahkan patung-patung batu pun telah lapuk dimakan waktu. Yang aneh adalah semua reruntuhan lain memiliki makhluk aneh yang mencari perlindungan dari kegelapan, tetapi di sini bahkan tidak ada satupun. Para Taois kebingungan. Long Jiaonan, yang sekarang menjadi Taois wanita cantik, berkata dengan suara rendah, "Ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini." Saat dia mengatakannya, kegelapan turun, dan suhu menjadi sangat dingin. Sebuah perahu yang kesepian melayang perlahan dari dunia lain dengan lampu tergantung di haluannya. Di bawah lampu itu ada seorang tetua yang sedang melipat manusia kertas, kuda kertas, dan perahu kertas. Tetua itu datang ke desa dan turun. Semua orang bergidik saat mereka merasakan jiwa mereka membeku. Tetua itu meletakkan sebuah perahu kertas yang kemudian melayang pergi. Salah satu Taois langsung menyadari bahwa dia entah bagaimana telah mendarat di perahu kertas itu yang berlayar tanpa bobot menuju kegelapan. Terkejut, dia segera melihat ke arah lain dan mendapati dirinya yang lain masih duduk di desa. Itu adalah cangkangnya. Saudara Tao, Kinmu melakukan teknik markis bumi penguasa Saturnus dan berubah menjadi bentuk berkepala manusia dan bertubuh ular. Gerbang pengaruh surga muncul di belakang punggungnya saat dia menyapa tetua. Setelah mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Youdu, dia mengeluarkan potret kepala desa, tabib, dan yang lainnya untuk bertanya, "Bolehkah saya bertanya kepada saudara Dao apakah Anda pernah melihat mereka sebelumnya?"